Suasana kayak gini mungkin 5-6 tahun yang lalu bakalan sulit nih gua dapetin nih, karena dari dua kami tuh ini tuh gua udah kenal sama Komon tuh dari kecil. Dari kecil nih Mon. Waktu lu bisa ngebayangin nggak dulu tuh kita malah berantem ya? Iya benar. Nah, benar. Gue paling anarkis pokoknya dah. Kalau main paling barbar gue waktu gue. Iya, waktu itu ya. Tapi itu umuran berapa? Kira-kira umur 6 tahun lah. Enggak itu zaman-zaman bola masih lah. Iya, masih SD SMP ya. Iya. Makan gue bilang apa ya? Jadi pas yang sekarang kita main bareng lagi nih, gokil nih, keajaiban gitu. Mungkin ya nggak kebayang gitu. Maksud gua yang dulu padahal sepak bolanya yang bikin kita pecah, sepak bola juga nih yang bikin kita nyatu nih, Boy. Benar. Emang sepak bola itu penuh warna-warni. Pokoknya berlika-liku kehidupan dah pokoknya. Bukan gitu, Nah, iya benar nih. Itu tuh sepak bola jadi kuncinya ya. Dari yang udah lama nggak ketemu bertahun-tahun, tiba-tiba muncul lagi, main bareng lagi atau jadi lawan. Wah, nikmat banget. Nah, iya benar. Nikmat banget. Sepak bola, salam olahraga. Thank you. Jadi gue mau cerita sedikit. Sebenarnya gue sama teman-teman yang sekarang nyatu nih hanya beda RW sih, cuman dibatasin sama kali kecil doang. Jadi dekatan nih. Nih gue ini kawan gue nih yang kami tuh sama-sama main bareng dulu dari kecil. Nah, yang sebelumnya tuh Komon itu rival kami tuh. Nih Boy. Di gue sebenarnya nggak kebayang nih waktu kita sama-sama main bareng sama-sama anak-anak yang anak-anak bawah ya kita nyebutnya ya, karena posisinya memang mereka nih adanya di bawah gitu ya. Di bawah sampai kita ya. Nah, itu yang jadi momentum tuh apa tuh, Boy? Momentumnya sih pertama gue ikut coba gabung main sama mereka di RP mereka ya, pelan-pelan gue gabung, gue coba deket sama mereka, cobalah nusuk kapten mereka dulu, Rio terutama. Nah, Rio ini tiba-tiba ini bikin tim namanya Mobile FC. Dia bikin Mobile FC, dia pengen gabung dan pengen bikin kita tuh bersatu gitu loh, antara kita hilangin match-match kita dulu yang sering namanya beda pendapat atau sering clash lah ya. Kita mulai jalanin dah, terutama gue jalani coba bergabung. Gue ajaklah semua rekan-rekan di sebelah RT kita lah. Kita kan RT 1/10, dia RT 1/11. Main awal-awal semua pertama dianggap ini nggak akan bisa bertahan lama. Cuman kita coba terus, kita sparring, kita coba main keluar, silaturahmi itu semakin lama semakin erat. Dan sampai sekarang masih tetap jalan terus, ke depannya juga masih banyak
planning sparring di macam-macam tempat lain gitu sih. Jadi memang awalnya tuh ya nggak mudah ya men ya. Nggak mudah, susah untuk gabungin. Apalagi kita punya cerita yang ya pokoknya dari zaman kecil ya kita punya cerita tuh, bahkan sepak bola itu sendiri yang bikin kita jadi clash ya, jadi musuhan gitu ya. Betul. Malah kita rebutan lapangan. Sampai ke hal yang kayak gitu karena kita udah clashnya. Tapi menurut gua ini sebuah kemajuan gitu dan keren. Nah kayak gitu. Nanti gua coba ngobrol sama Rio dari yang dulunya kita rival. Kita coba gue pengen ngulik gimana dia bisa dapatkan momentum yang bagus gitu. Thank you nih Bang GT. Siap. Nah yang tadi gua ketemu sama GT, nah ini nih Rio nih sebenarnya abang-abangan gua nih. Kalau misalnya ini cuman karena dulu tuh ya itu yang tadi gue cerita, kita tuh cuman di beda RW doang, tapi itu berdekatan banget karena cuman dibatasin sama kali-kali kecil gitu, semacam rawa selokan gitu. Nah yang lucunya nih beberapa bulannya hampir beberapa bulan yang lalu lah ya, lu tiba-tiba nyetusin FC Mabol ya. Iya. Nah itu tuh gimana tuh men kalau ceritanya men kayak gitu? Awalnya sih kita awal cerita karena lagi pandemi ya. Kan gue kan memang kalau bola itu hobi banget tuh dari kecil. Kita kan sering main bola bareng sama lu sendiri, kita sering ngumpul-ngumpul main bola. Cuma kan karena satu dan lainnya kesibukan masing-masing, jadi main bolanya udahlah hilang gitu aja. Terus pas pandemi ini kebetulan kan lagi banyak yang kerja dari rumah ataupun yang lagi kerjaan yang nggak ada. Terus ngelihat kayaknya gue sama si Haris, kita kan sering naik sepeda keliling-keliling, lihat orang ternyata masih ada yang main bola, entah itu di Bulak Kubur, di Golep, Blok Senim. Nah dari situ kayak terus kenapa kita nggak main bola sendiri aja ya, kita ngumpulin tim. Nah dari mulai situ tuh gue mulai sama si Haris survei lapangan mana nih. Ternyata kan yang di Golep lapangan udah mulai dibagusin sama anak-anak, itu anak-anak predator. Lapangan mulai dibagusin sama mereka. Tadinya lapangan belum sebagus sekarang, itu masih ya lapangan kampung. Iya karena zaman dulu tuh istilahnya kalau diinget-inget tuh yo, waktu dulu itu tuh lapak gua main. Jadi itu tuh anak-anak gua nih, anak kalau misalnya kita bisa cerita anak-anak atas. Nah, anak-anak lu nih, kita sebutnya anak-anak Erwan, itu tuh main di tengah tuh. Iya, beda gitu. Iya, kan karena memang kita tuh udah ada lapak masing-masing tuh ya. Gitu tuh. Jadi ceritanya emang zaman dulu gitu. Tapi dulu tuh memang gue bilang gokil ya, gila. Jadi kita tuh sampai bener-beneran berantem, pukul-pukulan gara-gara lapangan gitu ya. Nah itu stigma yang pengen gue hilangin dari awal. Pun gue ngumpulin anak-anak di FC Mabol ini, gue bilang lu nggak ada yang namanya RW 6, RW 10, RW segini, RW nggak apapun. Lu mau main di sini di FC Mabol, ya udah lu main di sini FC Mabol. Gue nggak peduli lu orang mana, lu nggak usah bawa orang RT sana, RT sini, bawa nama. Lu main di sini ya nama lu ya di FC Mabol. Gue bilang, gue mau ngilangin stigma itu. Kan dulu stigmanya orang pokoknya RT 1 ataupun RW lain yang mana, lu main bola terkenal bukan karena jagonya, berantemnya. Itu yang gue bilangin ke orang-orang. Gue mau ngilangin stigma itu. Kita main bola terkenal karena lu bisa main bola. Pokoknya lu hilangin itu lu mau berantem jago. Gue bilang nekenin sama anak-anak semua. Gue nggak perlu mau di lapangan kelas, lu main adu fisik semua, main di lapangan udah, sampai luar lapangan ya udah main biasa lagi. Itu lu main bola. Gue bilang jangan sampai lu berantem, lu keluar dari sini. Gue kerasin ke anak-anak sejak awal sih kayak gitu gue bilang. Makanya bisa dilihat kita bukan hanya dari Respo, banyak juga anak-anak lain sih yang gak ikut gabung kita. Awalnya malah kita gabung sama anak-anak di pertigaan Bojong Sari, mereka sempat join ke kita juga, main bola banyak. Cuma karena kesibukannya masing-masing lama-lama keluar. Nah, sampai awalnya kita dapat lapangan di situ, akhirnya kita mulai coba penjajakan sewa dengan
budget yang minim karena mau coba dulu sebulan nih kita ngumpulin anak-anak bisa main. Akhirnya kan anak-anak pada join lagi, join lama-lama banyak sampai sekarang alhamdulillah di grup itu kita ada kurang lebih 40 orang. 40 orang kita buat main bola ya tiap weekend sih kita biasanya tiap Sabtu. Makanya kalau di Instagram kita siap sebutnya Sabtu main bola. Anak-anak udah pada tahu deh kumpul. Nah, ya lebihnya karena memang hobi sih, kita ngumpulin yang hobi-hobi bola. Karena kan kalau misalkan hobi satu dan lainnya itu kan musiman. Kalau bola kan ya continue lah, kesusahan lu main bola sampai sekarang. Nah, sebenarnya ya tadi yang lo bilang tuh ada latar belakangnya, filosofinya, terus lo ini stigmanya. Iya. Nah itu juga benar sebenarnya, gue sepakat akan hal itu karena menurut gue sih sayang gitu, wilayah Bojongsari Sawangan tuh memang potensi buat perkembangan sepak bola tuh keren banget ya dari dulu gitu. Dari dulu DNA bolanya Sawangan Bojongsari itu oke banget, sayang banget kita. Iya. Nah cuman karena yang itulah egosentris kewilayahan itu yang bikin jadi nggak berkembang gitu. Itu yang coba gue mau ilangin lah. Anak-anak lu main di sini FC Mobile main aja, udah yang dulu itu yang nggak bagus-bagus jangan diambil, lo ambil yang bagusnya aja. Sekarang main bola sampai kan kita ada generasi yang di bawah juga, itu pun kita rekanin ke mereka yang tim B-nya, kita bilang lu main aja udah, pokoknya lu jangan contoh-contoh berantemnya, jangan lu contoh, mainnya bagus lu contoh, berantemnya jangan, gue bilang udah main kumpul aja. Udah gitu kita mau mencoba bangun kegiatan positif anak-anak, kan takutnya anak-anak yang masih di bawah kita nih, generasi di bawah rawan nih, rawan terbawa arus, ada ini ngikut lah dengan bola ini. Kita mau megang mereka, lu punya kegiatan di sini aja deh, ngumpul-ngumpul gini, silaturahmi, ketemu teman baru. Walaupun lu masih punya kegiatan tempat lain, tapi seenggaknya nggak full di kegiatan yang kita sebutnya kalau kasarnya kegiatan ada yang negatifnya, tapi nggak full di negatifnya. Kita main bola bisa kumpul, silaturahmi, berbagi, ada apa. Lebih gitu sih, ngembangin ya. Belnya sebelah mana belnya? Yang ini samanya lah sama kemarin. Sekarang mah orang yang mainnya di kampung pun emang pakai fotografer. Kadang sih emang dari lapangan sendiri, karena kan lapangan di lockdown nih, terus kan disewain. Nah itu biasanya sama fotografer bang, misalkan 1 juta itu udah sama fotografer. Waduh, udah sedikit-sedikit kan, udah selesai bagaimana?